Halo semuanya, kenalin aku Hanis. Di video kali ini, aku akan sedikit membahas dan mereview tentang novel yang baru aja aku baca. Judulnya Thérèse Rakan, yang ditulis oleh Émile Zola. Nah, siapa sih Émile Zola itu? Émile Zola ini adalah salah satu sastrawan Prancis yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sastra, dan ia juga dikenal sebagai pelopor aliran naturalisme dan gaya penulisannya yang khas. Nah, kenapa bisa dibilang khas? Jadi, setiap cerita yang ditulis oleh Émile Zola, dia itu selalu memberikan detail yang menggambarkan kondisi dalam ceritanya, dalam dunia ceritanya itu. Saking detailnya sampai bikin kamu itu seolah-olah kayak lagi nonton film, atau bahkan seolah-olah kamu ada di dalam dunia ceritanya dia. Gaya penceritaannya dia yang vulgar, terus juga tajam, itu sering banget menuai kontroversi dan kritik dari masyarakat pada saat itu. Ya karena memang gaya penulisan yang seperti itu dianggap belum biasa pada masa itu. Nah, salah satunya adalah novel Thérèse Rakan ini. Sekarang kita akan membahas novelnya. Di novel ini ditulis diterbitkan pada tahun 1867 sampai 1868 dalam bentuk serial yang diterbitkan di majalah L'Artiste. Dalam novelnya ini terdapat 32 chapter. Lalu novel ini juga sudah banyak sekali diadaptasi ke dalam bentuk film, terus juga ada serial TV, dan ada dalam bentuk novelnya. Novel ini juga memiliki macam-macam genre. Itu ada romance, ada thriller, dan juga horor. Jadi, novel ini menceritakan tentang kehidupan pernikahan seorang perempuan muda yang bernama Thérèse yang menikahi sepupunya namanya Camille. Nah, si Camille ini adalah sosok yang laki-laki yang ringkih, dia juga sakit-sakitan, dan perawakannya juga kurus dan kecil. Nah, pernikahan antara si Camille dengan Thérèse ini berjalan sangat membosankan, flat, dan tidak ada hal yang menarik dalam kehidupan pernikahannya mereka berdua ini. Sampai suatu ketika kami mengundang temannya bernama Laurent untuk makan malam di rumah mereka. Nah, pada saat itu terjadilah cinta pandangan pertama antara Thérèse dan Laurent. Dan cinta mereka ini berlanjut sampai di titik dimana mereka merasa terganggu dengan keadaan kami, yang notabene-nya kami ini adalah suaminya Thérèse. Nah, saking menggebu-gebunya cinta mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh kami. Yang pada awalnya rencana mereka setelah membunuh kami ini adalah mereka akan merencanakan sebuah pernikahan. Namun apa yang telah direncanakan oleh mereka berdua ini ternyata nggak berjalan dengan sesuai ekspektasi. Dan justru setelah mereka berdua membunuh kami, hubungan mereka ini benar-benar berubah total, benar-benar berubah 180 derajat. Nah, mereka ini jadi kayak dikelilingi oleh rasa takut, terus kekhawatiran, terus juga rasa bersalah yang menghantui mereka sampai ke bawah mimpi. Dari situlah sifat-sifat mereka yang awalnya mereka saling mencintai, saling menyayangi, itu berubah menjadi cuek, seperti kayak tidak kenal, sama-sama dingin. Ya karena itu tadi mereka diliputi oleh rasa khawatir, rasa bersalah, dan sampai mungkin bisa dibilang mereka ini sudah di tahap depresi. Kondisi inilah yang membawa mereka kepada malapetaka dan membawa mereka kepada hubungan yang berujung dengan pembunuhan. Setelah tadi kita mendengar tentang sinopsis cerita Thérèse Rakan ini, sekarang apa sih poin menarik dari novel Thérèse Rakan ini? Jadi dalam novel ini banyak sekali mengeksplor tentang sisi psikologi manusia yang bermacam-macam. Dan dalam novel ini juga Zola memberikan banyak watak kepada tiap karakternya. Jadi satu karakter ini punya banyak watak nih, nggak cuma satu aja. Nah, kayak contohnya adalah Thérèse yang digambarkan oleh Zola itu sebagai sosok yang pendiam, dia juga pasif, tapi sekaligus berani dan bahkan hingga nekat untuk merencanakan pembunuhan kami tadi. Dan di dalam novel ini juga Zola itu menggambarkan
watak-watak dari karakternya itu dengan sangat kompleks dan juga banyak sekali perubahan-perubahan emosi yang digambarkan dengan sangat detail sehingga kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh si karakter ini. Di dalam novel ini Zola juga menggambarkan setiap karakternya dengan banyak watak itu tadi dengan sangat kompleks. Nah, dan konflik-konflik yang digambarkan oleh Zola di dalam novel ini juga sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita saat ini. Seperti perselingkuhan, lalu ada toxic relationship, sampai pada konflik KDRT. Jadi itu tadi beberapa poin-poin menarik dari aku yang bisa aku share dari novel ini. Dan kalau teman-teman suka novel yang bergenre seperti ini, yang membahas sisi psikologi, terus juga konflik yang menegangkan, dan juga punya karakter-karakter yang punya watak kompleks, teman-teman bisa memasukkan novel ini ke dalam list bacaan kalian. Cukup sekian dari aku, dan terima kasih.